إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعزيه وذريته وأهل بيته من إخواني من الأنبياء المسلمين والأولياء والشهداء الصالحين والعلماء المصنفين المخلصين شريك لهم وقريب ماري وبريها. أنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب لابن عطاء الله السكندري وسنفر وذريتهم ومن يمجدنا بمئة الشريفة وجميع المسلمين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada kesempatan kali ini sebelumnya kita qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Pada hikmah yang pertama, min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Sekarang masuk ke hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua ini iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Minasyahwah al-khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmah al-'aliyah. Iradatuka at-tajrid, keinginanmu untuk berada pada makom tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, padahal Allah menempatkanmu pada posisi makom asbab. Minasyahwah al-khafiyah, maka hal itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Sebaliknya, wa iradatukal asbab, keinginanmu berada pada makom asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid, padahal Allah dudukan posisimu dalam makom tajrid. Di sini ada beberapa poin yang bisa kita pahami, maknai bersama. Yang pertama, bahwa seseorang yang menginginkan makom tajrid padahal Allah sudah memilihkan dia pada makom asbab, itu adalah syahwat yang tersembunyi. Sedangkan seseorang yang berkeinginan pada makom asbab padahal Allah sudah mendudukan dia pada makom tajrid, maka hal itu adalah inhitatun 'anil himmah al-'aliyah. Itu turun dari keinginan yang lebih agung, yang lebih luhur, yang lebih tinggi. Ada dua makom di sini. Yang pertama makom asbab, yang kedua makom tajrid. Menjelaskan dalam kitab ini bahwa wa alamatu dzalika an yuhayyi'aha laka wa an tajidas salamata fi dinika 'inda mu'anatiha.
pada makom asbab ini ada satu ciri di mana Allah mempersiapkan kamu pada kondisi itu, kamu selamat, agamamu selamat. Wayan qati'u biha tam'uka amma bi aidin nas. Kamu juga bisa memutus rantai ketamakanmu dari apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga kamu bisa memutus ketamakan kamu dengan di makom asbab itu. Wala yusghiluka amma anta fihi min wadhaifil ibadati adh-dhahirati wal ahwali al-batinah. Dan juga pada makom asbab ini tidak menyibukkanmu, tidak menterlenakanmu dari menjalankan wadhaifil ibadati adh-dhahirah, untuk menjalankan tugas-tugas ibadah, perintah-perintah agama, perintah-perintah ibadah, baik yang zahir maupun yang ahwal al-batinah, yang terkait dengan kondisi kebatinannya. Maka itu adalah syahwat yang tersembunyi. Yang kedua tentang tajrid. Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan, yassaralakal kut min haitsu la tahtasibu wa ja'ala nafsaka mutmainnatan inda ta'adzurihi muta'alliqatan bimaulaha wa dumta 'alal istighali biwadhaifil ibadat. Orang yang didudukkan, diposisikan pada makom tajrid, Allah memudahkan baginya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan duniawinya, min haitsu la yahtasibu, dari yang tidak disangka-sangkakan, dia sudah disiapkan oleh Allah kebutuhan duniawinya tercukupi. Wa ja'ala nafsaka mutmainnatan, juga nafsunya terkendali, nafsunya tenang. Ainda ta'adzurihimula muta'alliqatan bimaulaha, juga bisa tetap terhubung dengan Tuhannya. Wadum ta'alal istighali biwadhaifil ibadati, dan juga tetap bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Justru kalau diletakkan pada makom asbab, makom tajrid, dia memilih makam asbab, itu maka inhitatun 'anil himmah al-aliyah, maka itu adalah penurunan dari keinginan luhur, karena posisinya antara asbab dan tajrid itu memang ketika asbab masih disibukkan dengan aktivitas-aktivitas duniawi yang sifatnya aktivitas itu menyita banyak keterlibatannya dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, bisa terkait dengan ekonomi, bisa terkait dengan banyak bersinggungan dengan banyak SDM, dengan banyak perencanaan, sehingga dia betul-betul aktivitasnya tersita untuk beribadah secara lebih, berbeda dengan tajrid. Karena kalau di asbab dia harus membagi waktu, membagi segalanya. Dia memastikan bahwa antara kebutuhan duniawinya dengan menjalankan perintah Allah betul-betul bisa berjalan dengan baik semuanya. Ini berbeda dengan tajrid. Ketika sudah
dicepaki, yang sudah disiapkan, yang sudah dimudahkan oleh Allah, segala sesuatunya terkait dengan kebutuhan duniawi, maka harusnya dia itu lebih fokus untuk ibadah, untuk menaikkan levelnya, menaikkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk menelaah lebih dalam terkait dengan makom asbab dan makom tajrid, atau tahapan pada asbab dan tahapan pada tajrid. Dalam perjalanan spiritual, di sana ada tahapan demi tahapan yang dilewati oleh seorang salik. Pertama, seorang salik itu harus menapaki satu jalan, yaitu berupa syariat. Dengan syariat, dia melatih zahirnya untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melanjutkan perjalanan spiritualnya ke makom taubat, mujahadah, ketakwa, ikhlas, tawakal, tafwid, ridho, sampai muraqabah, musyahadah, ma'rifah, mahabbah, fana, dan baqo. Kita pilih satu-satu. Pada tahapan syariat, tentunya seseorang harus dilandasi dengan keimanan sebagai basic. Harus dilandasi dengan ketauhidan sebagai basic dia beribadah. Kemudian dengan keimanannya, dengan ketauhidannya, seseorang mulai sholat, seseorang mulai berpuasa, mengeluarkan zakat, memastikan apa yang dia makannya itu adalah halal. Dia memperhatikan halal dan haram. Dia juga meninggalkan dosa. Dia juga sudah mencoba untuk bagaimana dalam bersyariat menggunakan adab-adab dalam bersyariat. Namun pada tahapan syariat ini, seseorang belum terlatih, karena di sana ada setan yang selalu syawwalalahum, yang selalu menghias. Terkadang keburukan terlihat baik, kadang-kadang kebaikannya menjadikan dirinya menganggap dirinya lebih suci. Kadang-kadang bersodakoh tapi disertai dengan sesuatu yang menyakitkan bagi si penerimanya dan lain sebagainya. Sehingga pada makom syariat ini seseorang sering terjadi ketergelinciran dan kesalahan. Maka dia harus melangkah ke makom selanjutnya, itu adalah makom taubat. Di makom taubat ini tentunya seseorang harus betul-betul kembali kepada Tuhannya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ayo kembali kepada Allah semuanya. Wahai orang yang beriman, supaya apa? Supaya beruntung. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika orang sedang bertobat. Yang pertama, dia harus tarkudz dzambi. Dia meninggalkan dosanya yang sudah ia sering lakukan. An-nadamu alaih. Dia juga harus punya perasaan nadam, perasaan penyesalan
menyesal sudah berbuat sebuah kesalahan. Kemudian juga azam alaihi adamul ud ilaih. Juga dia berkeinginan kuat untuk meninggalkan kesalahannya itu dan tidak ingin kembali ke situ. Maka ketika orang pada posisi makom taubat, orang akan kembali kepada Allah, memperbaiki ibadah-ibadah syariatnya, sehingga dia harus melakukan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, yang betul-betul kepengen naik level, ke level berikutnya, ke makom ke berikutnya, ke tahapan berikutnya, lanahdiyannahum subulana. Allah akan tunjukkan jalannya, karena dia sudah betul-betul berupaya untuk mujahadah. Dalam mujahadah ini, dalam dia berupaya secara maksimal pada titik tertinggi dia berupaya, tentunya ada hal-hal memang yang harus dia fokuskan. Apa yang difokuskan orang-orang yang bermujahadah, yang ingin naik level? Maka nafsunya harus dikendalikan. Nafsu itu bukan diperangi atau dihilangkan, tapi dikendalikan. Laksana dia menunggangi kuda. Syahwatnya itu harus ditertibkan. Amarahnya harus dididik. Maka ketika marah, kalau sedang berdiri maka duduklah. Kalau sedang duduk, ya maka berbaringlah. Bagaimana caranya? Kalau lagi marah, berwudulah. Kalau lagi marah, istighfarlah. Maka terapi-terapi itu kemudian menjadikan amarah itu dididik. Egonya pun harus ditundukkan. Ego yang selalu menjadi ciri manusia bahwa dirinya berkontribusi dalam aktivitasnya, sehingga dia seolah-olah dialah pelakunya, dialah yang mengupayakannya. Menafikan, itu taufiknya Allah, menafikan al-fa'il al-hakiki itu adalah Allah. Kelalaian-kelalaian saat dia bersyariat juga harus betul-betul dilawan. Ketika itu dilakukan, ketika nafsunya dikendalikan, ketika syahwatnya dididik, ketika egonya ditundukkan, ketika amarahnya, ketika syahwatnya ditertibkan, ketika amarahnya dididik dan kemudian kelalaiannya itu dilawan, maka dia akan naik ke level berikutnya, yaitu level takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Di antara yang mulia, di antara kita, yang mulia itu adalah yang paling bertakwa. Maka takwa itu adalah anta'amala bi ta'atillahi ala nuri minallah. Bahwa kita melakukan sesuatu itu karena taat kepada Allah, karena disinari oleh nur Allah. Kaitannya sudah nur Allah, karena ini adalah kita berbicara tentang salik. Wa tatruku ma'asiyatallah ala nuri minallah. Juga dia meninggalkan kemaksiatan itu karena dapat pancaran sinar Allah. Sehingga ketika orang sudah mulai bisa takwanya itu secara istiqomah, terus dia latih,
disinari dengan nur Allah, dia menjalankan perintah dan dia menjauhi larangan, maka dia akan belajar untuk ikhlas. Ketika orang ikhlas itu maka bukan madza analu, bukan apa yang saya dapatkan. Biasanya orang ketika beramal ya litana'um bini'matil jannah. Orang menginginkan kenikmatan surga. Dan orang juga kepengen al-iyad min adzabillah. Kepengen dapatkan perlindungan dari azab neraka. Maka orang yang ikhlas ini harus liman a'malu. Untuk siapa saya melakukan sesuatu? Maka jawabannya adalah lillah. Saya melakukan sholat lillah. Saya bekerja lillah. Saya memikul tanggung jawab lillah. Saya berekonomi lillah. Saya berpolitik lillah. Saya berinteraksi lillah. Maka lillah yang ditonjolkan. Tetapi dalam makom ikhlas ini, nah disinilah kemudian orang itu betul-betul belajar untuk ikhlas. Disinilah makom asbab. Disinilah makom asbab. Maka Ibnu Athaillah mengingatkan bagi para salikin, bagi orang-orang yang belajar menuju Allah, irodatuka at-tajrid. Kamu menginginkan satu kondisi tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Padahal kamu diposisikan pada makom asbab. Begitu sebaliknya. Ketika kepengen tajrid, padahal dia pada makom asbab, itu ada syahwat tersembunyi. Ini mengganggu orang yang berjalan tahapan ikhlas. Maka diingatkan. Maka kemudian makom selanjutnya adalah makom tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertakwa kepada Allah kalau kamu memang betul-betul mengaku menjadi seorang yang betul-betul beriman. Orang tawakal ini ya'khudhu bil asbab. Dia melakukan asbab-asbab yang ada di dunia ini, dia melakukan perencanaan dengan matang. Dia menyiapkan segala sesuatunya. Dia berupaya, dia bekerja. Prasyarat-prasyarat duniawi dia lakukan. Tetapi wala ta'tamidu 'alaiha. Tetapi dia tidak beriktimad, tidak menyandarkan kepada upayanya. Dan ini kaitannya dengan hikmah yang pertama. Min alamatil i'timadi 'alal amal. Jadi ada orang-orang yang ketika beramal itu dia menyandarkan pada amalnya. Yang benar adalah bahwa al-fa'il al-hakiki adalah Allah. Itu harus selalu diingatkan. Nah, ketika makom tawakal dia berlanjut ke makom selanjutnya, itu adalah makom tafwid. Makom penyerahan kepada Allah. Saya pasrah ya Allah. Disitulah kemudian bermain makom tajrid ini. Ketika orang sedang belajar tentang tawakal, menuju kepasrahan, tentunya di sana ada godaan-godaan dan rintangan.
Maka diingatkan oleh Ibnu Athaillah, kalau kamu sudah diposisikan pada posisi maqam tajrid, sudah Allah siapkan kebutuhanmu secara duniawi. Jangan kemudian turun level, malah menyibukkan dengan hal-hal yang duniawi. Tapi kedua makom ini sebenarnya makom-makom yang dua-duanya makom asbab. Walaupun dia menggunakan aktivitas duniawi, tetapi bersandarnya tetap kepada Allah. Makom tajrid pun walaupun dia sudah disiapkan segala sesuatunya, diingatkan jangan ke belakang lagi ngurusi hal duniawi. Kamu harus tetap berlanjut makomnya. Maka ketika itu diingatkan, seorang salik akan sampai pada makom tafwid, pasrah pada Allah. Ketika sudah pasrah kepada Allah, kalimat tafwid ini ayat yang bercerita tentang itu, fasatadzakuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu tafwid fawwada yufawwidu tafwid, pasrah, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Maka kamu akan ingat apa yang saya katakan kepada kamu. Wa ufawwidu, dan saya pasrahkan amri, persoalan ini, ilallahi, kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap hambanya. Ini bercerita tentang ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya serta Bani Israel serta masyarakatnya Fir'aun, rakyatnya Fir'aun, maka Musa diancam untuk dibunuh. Musa diancam untuk dipersekusi. Maka dibantu, maka didukung oleh orang yang sudah beriman di antara mereka. Masa hanya karena menyeru untuk menyembah kepada Allah saja kamu akan membunuhnya? Maka kemudian ayat ini turun, ingat apa yang akan saya katakan. Bahwa nasihat-nasihat Nabi Musa dan juga saya sudah mengingatkan, hal ini akan saya pasrahkan kepada Allah. Persoalan ini saya pasrahkan kepada Allah. Itu pada makom tafwid, orang sudah totalitas. Setelah dia melakukan satu perjuangan mendukung Nabi Musa yang ketika itu mendapat lawan orang nomor 1. Innallaha basirum bil ibad. Kemudian Allah memberikan pertolongan kepada yang mendukung Nabi Musa tadi, sehingga diselamatkan juga dari ancaman bahaya yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Intinya, makom pasrah ini adalah tarkut tadbir, meninggalkan aturan-aturannya, meninggalkan perencanaan-perencanaannya, meninggalkan agenda-agendanya, program-programnya, visi misinya, program-programnya, sampai apapun yang dia lakukan itu dia
litadbirillah, kemudian dia pindah kepada aturan Allah. Pada makom ini sudah tidak lagi mempunyai perencanaan yang bahwa dengan perencanaan yang matang ini dia ikut mengatur, dia ikut memanage dalam kehidupan ini. Kemudian dia pasrahkan ikut aturan Allah. Maka ketika sudah sampai pada makom tafwid menyerah ini, dia akan berlanjut kepada makom ridho, tahapan dia ridho. Dia sudah mulai raditu billahi robban. Saya sudah ridho kalau Allah yang memanage hidupnya, yang mengatur hidupnya. Karena dia yakin pengaturan Allah itu yang paling baik, terbaik, lebih tahu. Maka orang yang pada makom ridho ini, dia sering sekali belajar. Saya ini inginnya saya ini sesuai tidak ya sama keinginannya Allah Ta'ala? Sesuai tidak ya dengan kehendaknya Allah Ta'ala? Dia belajar bagaimana menyesuaikan kehendak hidupnya itu adalah mengikuti kehendaknya Allah. Tentunya dia harus banyak belajar. Lebih dalam dan lebih dalam. Ketika sudah orang ridho dengan aturan Allah di dalam hidupnya, maka dia akan melangkah ke tahapan selanjutnya, itu adalah makom muraqabah. Muraqabah. Qorib. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah Allahu yaroni. Allah mengawasiku. Jadi aktivitasnya setiap hari itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pengawasan itu selalu saja menjadikan dirinya itu merasa dikontrol, diawasi dan terus dilatih, maka dia akan anta'budallah ka'annaka tarahu. Dia akan mampu seolah-olah dia melihat. Sudah mukasyafah. Menyembahnya itu betul-betul dia bisa dengan penyaksian. Ini disebut dalam hadis Al-Arba'in, yaitu adalah ihsan. Ihsan. Ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa huwa yarak. Ketika orang sudah pada makom muraqabah, sudah terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berlanjut ke makom selanjutnya, itu adalah makom musyahadah. Pada makom musyahadah ini mulai tersingkap tabir-tabir. Syuhudul qalbi litasarrufillahi fil khalqi. Jadi ketika melihat hatinya itu sudah mampu melihat ada pengaturan Allah pada setiap makhluk. Jadi ketika melihat makhluk, melihat pepohonan, binatang, bebatuan, melihat manusia, melihat sekitarnya, dia mampu merasakan, mengalami. Ini sudah pengalaman, ini sudah syuhud, ini sudah terbuka tabir-tabirnya, sehingga dia bisa merasakan, mengalami pengaturan Allah terhadap makhluknya. Jika ini terus dilakukan, maka orang sampai pada makom ma'rifah. Orang pada makom ma'rifah itu yang ada ya Allah. Al-fa'il al-hakiki ya Allah.
La haula wala quwata illa billah. Maka ketika ada sebuah sebab, maka aslinya adalah Allah musabbibnya. Ketika ada nikmat yang dia dapatkan, Allah mun'aimnya. Ketika ada kekuatan, maka Allah al-qawinya, sumber al-qawinya. Jika dia mendapatkan ilmu, pengetahuan, maka dia Allah al-alimnya. Maka pada kondisi ini, wa ma taufiki illa billah. Apa yang dia lakukan itu semata-mata karena Allah yang memampukan. Allah yang memampukan sehingga dia bisa melakukan itu. Ketika sudah mampu pada makom makrifat, maka akan tumbuh di dalam hatinya benih-benih kecintaan kepada Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka. Mereka pun mencintai Allah. Jadi Allah dulu yang mencintai makhluknya, baru kemudian makhluknya mencintai Allah. Ahabballah fa ahabba ta'atahu. Kalau Allah mencintai, maka fa ahabba ta'atahu, maka cinta juga dengan ketaatan kepada Allah. Ketika orang sudah sampai pada makom mahabbah, ibadahnya sudah didasarkan pada cinta. Kalau dalam cerita tentang Rabi'ah al-Adawiyah, yang tidak lagi tentang surga dan neraka, tapi karena kecintaan, kerinduan. Maka ketika kecintaan, kerinduan yang menggelora di dalam batin seorang hamba, itu menjadikan dia masuk ke dalam makom selanjutnya, yaitu makom fana. Makom fana itu kemudian ada sesuatu yang lenyap dalam dirinya. Apa yang lenyap? Egonya, kediriannya, klaim diri, ketergantungannya kepada selain Allah. Bahwa amalnya itu berasal dari dirinya itu sudah lenyap. Semuanya dari Allah. Nah, pada makom fana ini, yaitu ya fana'un nafsi min syuhudi af'aliha. Dia lenyap kediriannya. Yang dia saksikan adalah af'al-af'al. Terhadap af'al-af'alnya itu. Jadi al-fa'il al-hakiki, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada ketika orang sudah menggelora kecintaannya, kemudian sampai fana, sampai hilang keakuannya, maka dia sampai pada makom al-baqo. Pada tahapan baqo ini, orang dikembalikan hidup kembali. Hidup kembali yang tadinya fana, yang tadinya orang kalau sudah jatuh cinta, dia dilukiskan lupa daratan. Maka ini pada makom bako dia dikembalikan. Jadi ma'allah walillah fi ta'atillah. Baqa'un billah. Dia dikembalikan lagi hidupnya secara normal. Jadi ruju'un ilal khalqi bil khidmah. Jadi dia itu hidupnya sudah melakukan pelayanan terhadap makhluk. Pada makom bako dia sudah melakukan hidupnya itu adalah pelayanan terhadap orang lain. Sudah tidak lagi ada hadzun nafsi, bagian untuk diri. Maka ketika sudah sampai pada situ,
si salik tadi atau ya sudah arifin, seorang hamba tadi dia akan kembali kepada makhluk, hidup berdampingan secara normal, tetapi Allah sebagai pusat kehidupan. Sehingga Ar-Rumi menjelaskan makom tertinggi para salikin, para sufi itu apa? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Namun kebiasaannya tadi melewati sekian tahapan-tahapan dari syariat ke makom taubat, mujahadah, takwa, ikhlas. Diingatkan di situ makom asbab, kemudian tawakal, diingatkan lagi di situ makom tajrid, sampai kemudian ridho, muraqabah, musyahadah, kemudian sampai mahabbah, sampai fana, sampai bako, dia kembali lagi seperti orang bersyariat. Maka syariat itu adalah baju yang sangat sempurna bagi para salikin, bagi para arifin, untuk dia hidup. Hatinya selalu terkoneksi dengan Allah, tetapi jasadnya melakukan pelayanan-pelayanan kepada makhluk. Hidupnya anfa'uhum linnas. Maka fal wajibu 'ala salik, maka bagi salik ayyam kusa fima aqamahullah haq fi wa yardhu bi hatta yatawallallahu akhrajahu wa la yakhruju bi nafsihi wa iradatihi wa taswiri syaitani fayaqa'u fi bahri qati'ah wal a'yadu billah ta'ala. Maka sarannya Ibnu Athaillah pada para salikin, hendaklah dia berfokus pada makomnya. Jangan sekali-kali keinginan untuk pindah makom sampai Allah memindahkannya ke makom berikutnya. Tidak keluar sendiri, tidak ingin sendiri, atau karena godaan setan. Maka hal itu akan menyebabkan seseorang fi bahril qati'ah, dia akan terjebak hanyut ke dalam keterpisahan, keterputusan. Itu yang sangat menyakitkan bagi seorang salik. Wal a'yadzu billahi ta'ala. Maka pertolongan itu Allah. Itulah tadi posisi makom asbab dan makom tajrid yang diingatkan oleh muallif Ibni Athaillah As-Sakandari, agar orang yang berjalan setelah makom ikhlas dia bisa mencapai makom tawakal, kemudian ketika makom tawakal menuju makom selanjutnya ada di makom tajrid, maka di makom tafwid dia bisa selamat sampai makomnya. Jadi asbab bisa selamat sampai makom tawakal, tawakal bisa selamat sampai makom ridho. Sehingga perjalanan ini tentunya menjadi bekal bagi salik untuk melangkah perjalanan ruhaniyahnya, dari mulai belajar dari alam dunia, kemudian sampai alam barzah, kemudian alam ruh, kemudian alam a'yan as-sabitah, kemudian alam wahidiyah, ahadiyah, sampai walaupun di wahidiyah, ahadiyah ini kita belajar tentang asma wa sifat, sehingga ditekankan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah melalui
asma dan sifatnya. Kalau Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, kita pun belajar dalam kehidupan untuk menjadi orang yang berkasih sayang. Begitu selanjutnya yang terangkum dalam 99 asma, dan juga kita mempelajari betul-betul sifat-sifat Allah. Ya, begitu panjang perjalanan untuk sehingga pada perjalanan ruhania saja di alam ruh, tentunya dia ruhnya saja itu berpengaruh terhadap jasadnya. Itu ruhul jasad, ruhul jasmani. Ruhnya juga berpengaruh kepada nafsinya, kediriannya. Maka itu ruhun nafsi. Kemudian sampai berpengaruh kepada alam ruhnya, ruhani. Kemudian sampai ruhu sirri, kemudian sampai ruhul qudsi. Maka perjalanan ini adalah perjalanan di mana seorang hamba dari mulai belajar bersyariat dengan baik, itu adalah tonggak awal, landasan pertama untuk melangkah ke makom-makom selanjutnya. Dan kemudian pada akhir makomnya juga dia akan menjadi biasa-biasa saja setelah melewati sekian makom yang dia lewati. Semoga menjadi peringatan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita, agar dalam melangkah kita perlu mendasarkan diri pada ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para pendahulu kita, sehingga para pendahulu kita yang sudah mengalami itu menjadi pijakan yang sangat bermanfaat, agar kita tidak banyak menghabiskan energi, tidak banyak menghabiskan tenaga, agar kita lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan seluruh syariatnya, adalah perjalanan yang paling mudah, paling bisa dilalui, paling cepat daya tempuhnya. Maka kapan lagi kita harus lebih memfokuskan diri untuk hal-hal yang sifatnya ruhani. Ya, seorang peraih Nobel saja, Profesor Alexis Carrel mengatakan orang-orang ini terlalu banyak memperhatikan di luar dirinya, tetapi sedikit sekali memperhatikan ke dalam. Maka yang di dalam itu sudah mengetuk. Yang di dalam sudah mengetuk untuk kita lebih melihat ke dalam. Maka dalam perjalanan sufi kita mengenal satu rumus, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kalau dia terus mengamati tentang dirinya, maka dia berpotensi untuk sampai kepada Tuhannya. Bukan tafakkaru fil khaliq, bukan kemudian kita belajar mengenal Allah zatnya, tetapi melalui asma, sifatnya, dan seterusnya. Kafana bihada
liqa'una. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ma'taya wasi'al karam. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hawli minal ahwalil muqtahim.